Halo, perkenalkan nama saya Dorevana Siotang dari Prodi S1 Manajemen dengan NIM 22050238. Berikut merupakan video saya menjelaskan mengenai program magang yang saya laksanakan selama 4 bulan di PT Telkom Indonesia. Berikut videonya. Mengenai laporan magang saya di Mitra USU, magang mitra usus saya yaitu di PT Telkom Indonesia Persero. Dengan saya Dora Ivana Siotang, Prodi Manajemen dengan NIM 22050238. Baik, kegiatan yang dilakukan selama saya magang di PT Telkom, yaitu yang pertama ada caring billing, di mana caring billing ini adalah kegiatan penagihan yang dilakukan secara persuasif dan komunikatif kepada pelanggan untuk mengingatkan kewajiban pembayaran dengan tetap mengedepankan pelayanan yang ramah, sopan, dan empatik. Nah, kegiatan ini sendiri bagi menjadi tiga bagian, yaitu pertama itu ada pelanggan new billing, adalah pelanggan baru yang mulai memasuki periode awal penagihan awal. Dan pelanggan kedua itu pelanggan C3MR, itu di mana pelanggan dengan tagihan berjalan dengan dalam periode pembayaran normal. Dan pelanggan prasetenol itu pelanggan yang memiliki tunggakan pembayaran selama 2 bulan berjalan. Nah, pelanggan-pelanggan tersebut adalah pelanggan-pelanggan yang kami um, lakukan caring billing atau melakukan penagihan gitu secara persuasif dan komunikatif. Dan selanjutnya yang kedua, kami juga mendapatkan tugas yaitu mengenai WhatsApp Blast, di mana WhatsApp Blast ini adalah kegiatan mengirim pesan massal kepada pelanggan melalui WhatsApp dengan tujuan penyampaian informasi tagihan. Dan kegiatan ini tuh meliputi, pertama dia mengirimkan informasi tagihan melalui WhatsApp dan membuat layanan pelanggan, jumlah tagihan, dan nomor layanan. Yang kedua, mengirimkan invoice kepada pelanggan. Terus juga yang ketiga, di WhatsApp Blast juga kita, pelanggan itu biasanya memberikan keluhan ataupun mengajukan permintaan penggantian layanan di WhatsApp. Kemudian, surat tanggapan tersebut kemudian disampaikan kepada tim untuk ditindaklanjuti dengan pemberian solusi, serta jadikan bentuk bahan evaluasi. Dan yang keempat juga mengarah pelanggan yang mau melakukan pencabutan untuk dapat melakukan pencabutan dengan cepat itu. Bisa datang ke kantor ataupun juga kami arahkan untuk menghubungi customer care. Dan yang ketiga itu kami juga kegiatan dilakukannya itu ada visiting. Di mana visiting ini dilakukan untuk pada pelanggan Prastenol. Itu pelanggan yang memiliki tunggakan pembayaran selama 2 bulan. Nah, visiting ini dilakukan sebagai tindak lanjut nih penagihan kepada pelanggan yang nggak bisa dihubungi, baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp. Kemudian hasil visit ini kemudian dicatat dan dilaporkan ke grup internal untuk ditindaklanjuti. Nah, kesesuaian kegiatan ini dengan manajemen program studi S1 USU yaitu pertama di caring billing ini berkaitan dengan proses pengelolaan hubungan dan pelanggan khususnya dalam penyampaian informasi tagihan dan penanganan keluhan. Aktivitas ini relevan dengan ilmu manajemen operasional dan manajemen pemasaran, terutama dalam hal pelayanan pelanggan yaitu customer service, serta pengendalian proses penagihan serta menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan yang kedua itu untuk kesesuaian yang kedua di mana WhatsApp Blast ini di situ merupakan komunikasi pemasaran langsung yang bertujuan untuk menyampaikan informasi tagihan, pengingat pembayaran, maupun pemberitahuan layanan kepada masyarakat dan untuk pelanggan. Nah, kegiatan itu sesuai dengan konsep manajemen pemasaran, khususnya strategi promosi, komunikasi pemasaran terpadu, dan pemanfaatan media digital sebagai sarana pemasaran efektif dan efisien. Dan yang ketiga itu visiting. Nah, kesesuaian ini sendiri di mana kegiatan ini dilakukan untuk berinteraksi langsung nih dengan pelanggan, baik untuk melalui penagihan, klarifikasi masalah, maupun membangun hubungan yang lebih baik. Nah, aktivitas ini berkaitan dengan manajemen hubungan pelanggan, yaitu tentang Customer Relationship atau CRM, serta manajemen sumber daya manusia. Karena visiting ini tuh sangat menuntut kemampuan komunikasi, negosiasi, dan etika pelayanan dalam menghadapi pelanggan secara langsung. Nah, apa saja sih manfaat yang didapat setelah mengikuti program MBKM ini sendiri? Itu pertama, kita dapat meningkatkan keterampilan praktis melalui penerapan teori perkuliahan di dunia pekerjaan. Yang kedua juga mengembangkan soft skills seperti komunikasi, kerjasama tim, dan tanggung jawab. Yang ketiga itu menambah wawasan dan pemahaman budaya serta sistem kerja di instansi atau perusahaan. Dan yang keempat itu meningkatkan kemandirian, disiplin, profesionalisme dan
bekerja, dan juga menjadi bekal kesiapan karir dan meningkatkan kepercayaan diri setelah lulus. Nah, apa saja sih kendala yang dihadapi selama mengikuti program MBKM ini? Yaitu yang pertama, perbedaan sistem kerja dan prosedur yang membutuhkan proses adaptasi. Kalau perbedaan sistem kerja dan prosedur tentunya sangat membutuhkan proses adaptasi dan hal ini merupakan awalnya merupakan kendala bagi saya. Yang kedua juga keterbatasan pemahaman awal terhadap istilah teknis dan dalam aplikasi pekerjaan. Di mana banyak sekali istilah-istilah yang awalnya belum dipahami, tapi sekarang sudah dapat dipahami karena sudah lama beradaptasi. Dan juga ada volume pekerjaan cukup tinggi pada liburan tertentu, terutama pada periode akhir bulan, itu disitulah banyak sekali yang harus dilakukan, banyak sekali kita visiting juga, tetap juga carrying billing gitu. Disitulah volume pekerjaan cukup tinggi di periode akhir bulan. Dan juga yang terakhir keempat itu kurangnya percaya diri di awal saat berinteraksi langsung dengan pelanggan, terutama saat dengan visit. Karena kalau visit itu kita benar-benar harus bisa percaya diri dan kita nggak boleh bisa gugup. Kita harus yakin agar pelanggan juga yakin di samping kita. Itu merupakan uh, dulu merupakan merupakan kendala bagi saya untuk mengikuti program ini. Nah, pasti sih masukan untuk program BKM, masukan yang pertama yaitu perlu adanya pembekalan yang lebih sebelum mahasiswa ditempatkan di tempat lokasi magang. Terus juga yang kedua, koordinasi dan antara pihak kampus dan mitra sebaiknya ditingkatkan agar alur kegiatan lebih jelas. Yang ketiga juga ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBKM perlu dilakukan secara berkala, serta penyesuaian beban tugas dengan kemampuan dan latar belakang mahasiswa perlu diperhatikan menurut saya. Dan juga yang kelima, program MBKM diharapkan terus dikembangkan agar semakin relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dan terakhir masukan mengenai kurikulum satu manajemen berdasarkan pengalaman yang dapat program BKM, yaitu perlu lebih banyak pembelajaran praktik agar mahasiswa tidak hanya paham teori saja, dan juga perlu materi tentang pemasaran digital dan pelayanan pelanggan sebaiknya diperbanyak materi mengenai pemasaran digital dan pelayanan pelanggan itu sendiri. Terus yang ketiga, perlunya materi pelajaran tentang contoh kasus nyata dari dunia kerja yang perlu lebih sering dibahas di kelas agar kami saat kami bekerja nanti kami tidak merasa kaget gitu. Terus juga yang terakhir keempat, sarannya juga masukannya itu mata kuliah komunikasi bisnis itu perlu diperkuat. Komunikasi bisnis perlu diperkuat agar masyarakat lebih percaya diri. Maaf, agar mahasiswa lebih percaya diri. Dan berikut dokumentasi yang dapat saya berikan. Yang pertama, paling atas sebelah kiri itu merupakan foto saat kami pembukaan MBKM Mitra USU di PT Telkom, dan juga foto kedua merupakan foto hari terakhir kami di um, tempat kami magang yaitu di Telkom Witel Sumut bersama dengan mentor kami, dan juga foto yang ketiga non foto kami di Telkom Area Sumut saat kami terakhir magang, dan foto yang paling bawah sebelah kiri itu foto saat saya menelpon, itu sedang proses dengan carrying billing kepada pelanggan. Dan foto kedua itu saat saya mengirimkan pesan atau WA blast kepada pelanggan. Dan yang ketiga, foto terakhir yang paling bawah, saat saya melakukan visiting ke pelanggan yang sudah dihubungi ataupun yang sedang menunggak. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Waiting to time, will I be better off? Play a lovely melody or nothing at all. Seeking my pride when there was nothing to hide. And me just waking up together with you. Thinking of fantasy when there's no more privacy. Faking a smile, there is no reason to cry.
kalian. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.